semuanya, perkenalkan nama saya Willy Septiani dengan NIM 222142. Halo semuanya, Assalamualaikum. Pada video kali ini, di sini saya, Halhosefa Amadani, kami akan membahas sedikit banyaknya terkait materi dari mata kuliah Psikopen. Materinya itu adalah perkembangan peserta didik. Kenapa kita membahas perkembangan peserta didik ini? Karena menurut kita ini salah satu yang memang cukup krusial dan juga tentunya sangat relevan dengan apa yang akan kita jalani untuk kedepannya gitu. Selanjutnya kita dengarkan pendapat dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai dinamika perilaku siswa. Sebenarnya, dinamika perilaku siswa itu adalah sebuah konsep yang mencerminkan perubahan dan variabilitas dalam perilaku siswa sebagai respon terhadap berbagai faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi mereka sendiri. Perilaku siswa ini tidak terbentuk secara terisolasi, melainkan melalui interaksi kompleks antara kebutuhan, emosi, minat, serta lingkungan. Pemahaman terhadap dinamika ini menjadi penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang adaptif dan juga efektif. Penting bagi kita sebagai nantinya akan menjadi tenaga pendidik untuk mempelajari mengenai dinamika perilaku siswa. Tentunya hal ini sangatlah penting karena pemahaman kita nantinya terhadap dinamika perilaku siswa sangat diperlukan, terutama dalam konteks pembelajaran. Seperti meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu perilaku siswa yang dinamis dan juga mencerminkan bagaimana mereka merespon metode pengajaran, materi, dan lingkungan kelas, serta pemahaman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku siswa, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu kebutuhan fisiologis. Siswa yang kebutuhan dasarnya seperti makan dan tidur tidak terpenuhi cenderung mengalami kesulitan berkonsentrasi. Hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh FAO pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa siswa yang mengalami kelaparan ringan memiliki performa akademik yang lebih rendah hingga 40% dibandingkan dengan siswa yang nutrisinya tercukupi. Lalu dengan emosi, menurut Goleman pada tahun 2022 menegaskan bahwa kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam keberhasilan siswa. Kemampuan mengelola emosi memungkinkan siswa untuk membangun hubungan sosial yang baik dan lebih fokus pada tujuan akademik. Lalu, ada motivasi dan juga minat. Minat yang tinggi terhadap mata pelajaran tertentu berkontribusi pada peningkatan performa akademik hingga mencapai 30%, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2022. Lalu, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku siswa. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga, yaitu seperti pola asuh dari keluarganya. Lalu adalah teman sebayanya. Nah, menurut Bandura pada tahun 1986 melalui teori belajar sosial menjelaskan bahwa siswa cenderung meniru perilaku teman sebaya yang dianggap lebih populer atau berwibawa. Pengaruh ini bisa positif seperti meningkatkan semangat belajar atau justru sebaliknya yaitu negatif yang akan menimbulkan perilaku menyimpang. Lalu yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Dampak perilaku siswa terhadap pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Pada dampak positif, siswa akan memiliki motivasi yang tinggi, memiliki kerjasama yang baik. Sedangkan untuk dampak negatifnya, siswa akan mengalami gangguan konsentrasi, seperti konflik antara siswa menyebabkan 35% siswa mengalami gangguan konsentrasi. Nah, begitu teman-teman pendapat dari teman saya. Nah, jadi teman-teman memang memahami perkembangan peserta didik itu sangatlah penting karena itu merupakan sebuah kunci untuk menciptakan generasi yang tangguh gitu ya. Dan juga tapi kalau kita lihat kondisi saat ini tadi karena kan sekarang tuh banyak banget ya teknologi, paparan teknologi yang memang benar-benar pesat dan mungkin kadang terkesan berlebihan gitu. Nah, hal ini pun dapat mempengaruhi emosional dan juga jiwa sosial mereka tentunya. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi guru dan juga tentunya bagi para orang tua untuk dapat lebih memperhatikan lagi dan juga membimbing anak-anaknya agar pembelajaran teknologi dan juga pembelajaran yang memang seharusnya dia dapatkan seperti sebelum-sebelumnya itu dapat mereka dapatkan secara seimbang gitu, secara balance. Nah, di sini saya mengajak akang teteh semua, saya mengajak teman-teman semua, ibu bapak, para masyarakat-masyarakat di Indonesia untuk bisa berkontribusi dalam mendukung perkembangan anak-anak
dan juga anak-anak atau peserta didik yang ada di Indonesia, karena mereka adalah kunci dari keberlanjutannya negara kita. Karena tentunya tidak mungkin orang akan hidup lebih dari 1000 tahun. Tentunya mereka ada masanya, tiap masa ada orang dan tiap orang itu ada masanya. Sekian dari saya dan juga rekan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.